Let the angels cry, holy. Let creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Let your people hear your people sing, holy, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Let the angels rise. Hallelujah. Holy. Let the angels rise. Hallelujah. Holy. High. Oh, come on. Holy forever. Oh, let your people sing. Your people Holy, holy, to the King of Kings. Holy, you are always me. Amen. Hallelujah. Come on again. Holy forever. Come on, lift up your voice. Come on, let the angels cry. Holy, holy, holy. of the oceans. Holy. You are lifted high. Holy, holy forever. Let your people sing. Your people sing. Oh, hallelujah. Imbraka bahande musuku dalam bahande. Imbreka bahando dalam bahande. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy forever. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. Yes. You are holy, Lord. You are holy. You are holy. You are holy. Holy, holy, holy. Holy forever. His name is Jesus. Yes. Haleluya. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Sebab kami ingin selalu memuja-Mu, Amen. menyembah-Mu, dan mengasihi-Mu. Yes. Sebab Engkaulah kehidupan kami. Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada nama lain di hati kami selain nama-Mu. Selain nama-Mu, Tuhan. Engkau juru selamat kami. Engkau pembebas kami. Dan oleh darah-Mu kami disembuhkan. Kami dibebaskan. Dan oleh kuasa Kalvari-Mu kami diterima selama-lamanya. Diterima selama-lamanya sebagai anak Allah. Bukan oleh perbuatan kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu. Sekali lagi kita di ruangan ini, mari angkat tanganmu dan berimanlah umat Tuhan.
bahwa Yesus sudah melakukannya pada kita semua. Yes. Dia mencurahkan hidupnya, kasihnya. Dia membuktikannya di Kalvari. Di Kalvari. Oh, di Kalvari. Oleh darahnya engkau dibenarkan, engkau disucikan, engkau dibebaskan selama-lamanya. Bukan oleh perbuatanmu, tetapi oleh karyanya, oleh pengorbanannya di Kalvari, di Golgota. Dia Yesus, layak ditinggikan, layak dimuliakan, layak disembah selama-lamanya. Mari sembah Dia satu menit. Oh, syakabahan demokodabahan. Holy, holy, holy forever. Holy, holy, holy forever. Ha ha. Ho 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 ho. Oh, syakabahan demakadabahan. Robobo rebebe baba bakabahane. Robobo bebebe rabakabahanda. Lesobokodaba ereke mandoro lobo. Ile seke makadabahai. Oh, you are holy, holy, holy. Soprionomo lebreke bedabande de leberianta. Sobokadabakadabande mekebedabede lebreke. Imrandobo Sandabahai. Ha ha ha. Rosokurabahai. You are holy, holy, holy. Mari lagi penuhi ruangan ini dengan penyembahanmu. Penuhi ruangan ini dengan penyembahanmu. Ekabaralabo sokobahani. Biar hadirannya semakin kuat di ruangan ini. Biar kehadirannya semakin kuat di ruangan ini. Holy sakabara bahai. You are holy. Oh, rabakana mare lebera bora rabakabahai. Ibreke bedabora bahande bere. Haleluya, haleluya, amin. Apakah kau mengasihinya? Apakah kau percaya padanya? Apa alasanmu kemari? Apa alasanmu kemari? Apa alasanmu kemari? Engkau harus mengasihinya. Engkau harus percaya padanya. Sebab Dia mati bagimu. Dia mati bagimu. Oh, apa alasanmu kemari? Apa alasanmu? Hai umat Tuhan. Hanya Dia. Hanya Dia. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Oh, hanya Yesus. Dia alasan kita kemari. Aku berdoa untukmu dimanapun kau berdiri saat ini. Aku berdoa supaya kau berjumpa dengannya, encounter dengannya, dan mengalami kasihnya, mengalami kuasanya, mengalami kepenuhannya. Agar engkau mengerti, agar engkau memahami betapa besarnya kasihnya padamu. Kasihnya padamu. Haleluya. Aku berdoa untukmu. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kasihmu kepadanya juga tidak akan pernah sama lagi.
pengenalanmu kepadanya juga tidak akan pernah sama lagi. Haleluya, haleluya. Sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta. Yes, 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 yes. Ku datang bersujud. Haleluya. Oh, menyembah, menyembah, menyembah Kau Tuhan sampai selamanya, sampai selamanya. Yes, yes. Anak domba bertahta. Oh, ku datang bersujud. Menyembah, menyembah, menyembah Kau Tuhan. Lagi, lagi, sampai selamanya, sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta. Ku datang bersujud. Yes, yes, menyembah, menyembah Kau sekali lagi, sampai selamanya, sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta. Ku datang bersujud. Haleluya, menyembah. Saya mau sekali lagi. Mari umat Tuhan, sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta. Haleluya. Ku datang bersujud. Menyembah, menyembah, menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Ya, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Iya, terpujilah nama. Sampai selamanya. Oh yes, yes, yes. Anak domba bertahta. Oh Yesus, amin. Ku datang bersujud. Ya, ya benar. Oh yes. Menyembah Kau Tuhan. Oh yes, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, selamanya baik, dan sungguh amat baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang mengasihinya sama-sama berkata amin. Haleluya. Tadi malam saudara, waktu kita
ibadah doa dan puasa, saya menyampaikan bahwa ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk syafaat, yaitu memberitakan Injil dan doa. Kita mewakili Yesus sekarang di muka bumi. Kita perantara, kita penengah, kita wakilnya. Dan kita semua di ruangan ini yang mewakili Yesus adalah para intercessor atau para syafaat. Orang-orang yang bersyafaat maksud saya. Karena syafaat belum tentu selalu doa. Bisa paham? Dua hal yang utama bagi kita untuk bersyafaat. Satu memberitakan Injil, satu lagi berdoa. Dan saya akan lanjutkan dengan sebuah statement seperti ini. Doa dan memberitakan Injil adalah satu paket. Doa dan memberitakan Injil adalah satu paket. Tidak cukup hanya pergi memberitakan Injil tanpa doa. Atau berdoa saja tanpa pergi. Dua-dua harus berjalan bersama-sama. Itu prinsip yang harus kita pahami. Jadi syafaat sebagai penengah antara umat manusia dan Allah, kita harus bersyafaat. Memberitakan Injil dan berdoa. Bisa paham maksud saya? Berdoa dan memberitakan Injil adalah satu paket. Kita nggak bisa memisahkannya. Mari kita buka dulu 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Perlu untuk berdoa. Perlu untuk berdoa. Dengan berdoa, firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Paham maksud saya? Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat yang kedua. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Maksudnya tidak semua orang yang menerima Injilmu. Ada mereka-mereka yang opposite, yang menentang, yang menolak, dan bermaksud jahat. Tapi dengan berdoa, engkau terlepas dari mereka. Makanya saya menyebutkan, doa dan pemberitaan Injil satu paket. Kalau kita berdoa dan pergi, kita akan luput dari maksud-maksud jahat. Apa berikutnya? Firman Tuhan akan mengalami kemajuan. Karena tidak ada satu oknum pun yang menghalanginya. Saudara mungkin masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Aku mengutusmu seperti anak domba di tengah serigala. Dan saya mendefinisikan waktu itu tentang serigala. Pertama, nabi-nabi palsu. Paham? Yang kedua adalah Herodes. Ini para pemimpin dunia yang fasik. Orang-orang yang menentang yang kita sebut tadi. Secara langsung menolak dan menentang Injil yang kau bawa. Dan yang ketiga adalah setan sendiri. Dan ayat ini baru kita baca. Kita dapat terluput dari para serigala ini. Kalau engkau berdoa. Sehingga firmanmu mengalami kemajuan.
Orang bisa merencanakan hal-hal yang jahat padamu di tempat yang tersembunyi. Engkau tidak tahu. Mereka bisa merancangkan hal-hal yang jahat. Para serigala ini. Tapi kalau engkau berdoa, engkau akan terluput. Engkau akan terlepas. Sehingga kemanapun engkau pergi, engkau memberitakan firman dengan berani. Paham maksud saya? Tidak ada hambatan. Tidak ada yang menghalangi. Sebab engkau berdoa. Mari kita lihat Efesus 6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 20. Efesus 6 ayat yang ke-20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara bisa mengerti tidak? Kalau dengan berdoa engkau beroleh keberanian. Paham maksud saya? Engkau beroleh keberanian. Keberanian ini tidak datang dari dirimu. Keberanian ini datang dari Allahmu. Bisa mengerti? Kekuatan dan keberanian datang secara ilahi di dalammu. Bisa mengerti? Itu membawamu menjadi manusia lain. Dengan pikiran lain. Dengan keberanian yang lain. Yang bersumber dari Allahmu. Penting untuk berdoa. Engkau akan memperoleh keberanian. Selalu ada jalan keluar bagi kita yang mengasihi Dia. Mungkin kita punya kelemahan tersendiri dibanding dengan yang lain dalam hal memberitakan Injil. Mungkin kita nervous, mungkin kita tidak seberani saudaraku, mungkin juga kita memiliki gambar diri mungkin yang tidak terlalu baik dibanding dengan saudaraku. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Alkitab berkata, berdoalah. Engkau akan memperoleh keberanian. Efesus Kisah Para Rasul pasal yang keempat menceritakan itu, saudara. Mari kita lihat ayat 23. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Dilepaskan dari mana? Dari penjara oleh para ahli Taurat dan orang Farisi saat itu. Bisa paham? Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Apa yang mereka sedang lakukan? Berdoa. Berdoa. Ketika mereka diancam, diintimidasi, diteror, mereka berdoa. Bisa paham maksud saya? Bukan melawan secara fisik. Mungkin saat itu mereka sudah lebih dari 3.000 orang. Seandainya mereka demon, mungkin ada pengaruhnya. 3.000 itu banyak, saudara. Tapi mereka tahu, peperangan ini bukan melawan darah dan daging. Mereka berdoa. Sang pemberita Injil selalu memahami bahwa musuh mereka bukan darah dan daging. Dan Yesus berpesan pada Yohanes dan Yakobus, roh macam apa yang ada padamu? Masih ingatkah itu? Karena kita tidak dipanggil untuk menghukum. Kita dipanggil untuk menyelamatkan. Miliki hati seperti itu. Saya katakan lagi, miliki hati seperti itu. Ayo miliki hati seperti itu. Selama hatimu semurni itu, kasihmu akan bertambah besar. Sama seperti Tuhan melihat mereka, demikian engkau melihat mereka. Indah sekali memiliki kemurnian seperti ini. Bisa paham? Katakan berdoa saat ada musuh-musuh daging. Engkau harus berdoa. Lanjut di ayat yang ke-25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Ini dalam doa ini.
Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Kita bisa berdoa, bersyafaat bersama-sama dengan mendeklarasikan firman nubuatan. Ini doa syafaat yang indah di dalam gereja. 26, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Apa yang baru kita baca di 2 Tesalonika pasal yang ketiga? Ada orang-orang jahat. Ada orang-orang yang menentang. Mereka darah dan daging, saudara, darah dan daging. Dan di sini disebut Herodes. Mereka adalah para serigala. Bagaimana kau menghadapinya? Marah? Bagaimana kau menghadapinya? Melawan? Bagaimana kau menghadapinya? Seperti orang dunia menghadapi lawannya? Engkau akan kalah. Engkau akan kalah. Karena kita harus mengerti bagaimana Roh Kudus membawa kita menang. Paham? Dan di situ disebutkan ayat yang ke-28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam, mengintimidasi, menteror kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu sama-sama keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tidak meminta Tuhan berikan kami kuasa untuk menarik api dari langit dan membakar mereka semua. Tidak. Tuhan berikan kami keberanian. Itu indah sekali. Itu indah sekali. Ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Lihat itu saudara. Mungkin orang yang mereka sebut ini yang sedang menentang mereka. Bisa bayangkan bahwa hati mereka tidak berubah. Kadang kita bisa mengasihi orang yang mengasihimu. Tapi berat untuk mengasihi orang yang tidak mengasihimu. Berat, saudara. Kita perlu kasih agape di sini. Kita perlu kasih Kristus di sini yang mengasihi tanpa syarat. Itu hanya milik Allahmu, milik Yesus dan milikmu. Paham maksud saya? Mereka berdoa, Tuhan, berikan kami tangan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Kita harus berdoa begini, saudara. Harus berdoa begini. Dan lihat ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dengan kuat. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sekalipun diancam, sekalipun diteror, sekalipun diintimidasi, mereka tambah berani. Ini inversi namanya, inversi. Bertolak belakang dari apa yang dialami oleh orang-orang di luar sana. Ketika mereka diancam, mereka bertambah berani. Bukan berani melawan, berani memberitakan firman. Berani untuk pergi dan menyembuhkan. Berani untuk pergi dan membebaskan. Berani untuk pergi dan bersyafaat. Kasih seperti apa ini, saudara? Kasih seperti apa ini? Itulah kasih yang dimiliki oleh gerejanya. Indah bukan? Jadi ingat, firman Allah yang kau beritakan akan mengalami kemajuan kalau engkau berdoa. Engkau akan mengalami keberanian kalau engkau berdoa. Doa dan pemberitaan Injil satu paket. Bisa mengerti? Mari kita lihat contoh ini di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah pasal yang ke-16, contoh dari firman tadi sangat indah untuk kita lihat. Kisah Paulus dengan Silas. Ayat yang ke-13. Sudah sampai? Beri respon dulu. Beri respon dengan baik lagi. Alright. Ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira
yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Stop dulu. Di situ ada kata Tuhan membuka hatinya. Apa maksudnya ini? Tuhan menjumpai Lydia oleh Paulus. Itu namanya paga, saudara. Oleh Paulus, Tuhan berjumpa dengan Lydia. Itu namanya paga. Yang kita sebut syafaat. Olehmu, orang-orang akan berjumpa dengan Tuhanmu. Olehmu, orang-orang akan berjumpa dengan Tuhanmu. Dan kalau Tuhan berjumpa dengan mereka, Tuhan akan menjamah hatinya dan membuka hatinya. Katakan syafaat adalah paga, adalah perjumpaan. Yesus membawa kita berjumpa dengan Bapa. Ingat Yohanes pasal 16, engkau tidak perlu lagi kuwakilkan untuk berjumpa dengan Bapa. Masih ingat? Secara fisik aku tidak bersama-samamu lagi. Tapi engkau harus berdoa dalam namaku langsung kepada Bapa. Jadi oleh Yesus engkau berjumpa dengan Bapa. Itu namanya paga. Oleh Paulus Tuhan berjumpa dengan Lydia. Itu namanya paga. Engkau bisa melakukan itu pada keluargamu, pada teman-temanmu, pada kotamu, pada bangsamu. Yang beriman katakan amin. Tangkap frekuensinya, saudara. Tangkap dengan senyum. Jangan tangkap dengan bosan. Jangan tangkap dengan pikirannya kemana-mana. Tubuhmu bisa di sini, tapi pikiranmu ada di luar. Engkau akan menangkap sinyal yang di luar, tapi tubuhmu ada di sini. Tidak boleh. Tubuhmu ada di sini, pikiranmu ada di sini, imanmu juga ada di sini. Tangkap frekuensinya. Bisa paham maksud saya? Jadi, apakah engkau bisa melakukan paga? Ya, dengan doa engkau akan membawa orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya sebut dengan doa Tuhan bisa datang ke orang-orang yang kau doakan. Nanti di KHB saya akan menjelaskan tentang syafaat ini. Sehingga engkau akan bergairah untuk berdoa untuk orang-orang yang kau kasihi sekalipun mereka tidak bersamamu. Karena akan datang waktunya Tuhan akan menjumpai mereka, Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Amin dengan panjang. Sekalipun dia tidak bersamamu, tapi engkau bisa melakukan paga syafaat. Engkau akan bergairah berdoa. Aku gak berjumpa dengan mereka, Papa. Apakah mereka bisa diselamatkan? Ya, lakukan paga. Yesus berjumpa dengan orang-orang saat mereka merenung, saat mereka ada di kafe, saat mereka ada di hotel, saat mereka sedang bekerja. Tidak ada yang kebetulan. Mengapa mereka berjumpa? Karena ada orang yang berdoa di sana. Mengapa Paulus berjumpa dengan Yesus di tengah jalan? Karena ada Stefanus yang berdoa. Mengapa orang-orang yang kau kasihi berjumpa dengan Tuhan dalam mimpinya, dalam pekerjaannya? Karena engkau berdoa. Lakukan paga, saudara. Tuhan menjumpai Lydia dan membuka hatinya. Indah bukan? Katakan doa dan pemberitaan Injil. Satu paket. Luar biasa. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 kah? Ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, karena itu rumah yang besar. Itu hotel bintang 7. Dari mana saya tahu? Lydia itu pengusaha, saudara. Haleluya. Sebelumnya mereka menikmati hotel bintang 1000. Yang atapnya langit.
Biasalah diutus tanpa modal, saudara. Diutus tanpa modal. Hotelnya bintang 1000. Tapi Tuhan baik. Tuhan membawa mereka ke hotel bintang 7. Haleluya. Dan mereka ada di situ dan makan bersama-sama. Indah sekali bukan? Alright, mari lanjut dulu. Ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ingat, serigala. Paham maksud saya? Serigala. Selalu ingin menghalangimu, selalu ingin menghambatmu, selalu ingin mencegahmu. Paham maksud saya? Nah, lihat di situ. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Kepada siapa Paulus bicara? Kepada roh itu, bukan pada perempuan itu. Musuh kita bukan darah dan daging. Bisa paham? Hai iblis, hanya engkau, kata Yesus kepada Petrus. Bisa paham maksud saya? Mundur dulu di ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kita mundur ayat 16. Bisa mengikuti? Kami bertemu, garis bawahi bertemu. Ini juga paga, saudara. Jadi paga bagi pemberita Injil bukan saja membawa orang bertemu dengan Tuhan, tapi engkau juga bertemu dengan para serigala. Itu satu paket. Makanya kalau kita pergi, kita harus melihat ini satu paket. Serigala-serigala ada di antara tuayanmu. Jadi kita harus tahu bagaimana berurusan dengan tuayan. Engkau harus tahu berurusan dengan para serigala. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus menghadapi darah dan daging dan menghadapi roh tenung ini. Kau akan tahu. Ini adalah konfrontasi langsung karena Paulus berjumpa langsung dengan perempuan yang di balik perempuan ini ada roh tenung. Paulus bisa melihat roh tenung ini dan mengusirnya demi nama Yesus. Ini namanya perjumpaan langsung. Tidak banyak kita mengalami yang seperti ini. Tidak banyak. Tapi hal ini bisa terjadi saat engkau pergi. Tapi kalaupun ini tidak terjadi padamu, konfrontasi langsung, engkau harus tetap mengingat bahwa perjumpaan dengan para serigala adalah hal yang sama dengan perjumpaan dengan Tuhan. Karena tuayan itu di antara serigala. Bisa paham maksud saya? Engkau tidak bisa mengatakan aku hanya berurusan dengan tuayan, tapi tidak tahu berurusan dengan para serigala. Apa yang dilakukan Paulus ketika dia berhadapan dengan roh-roh jahat? Dia mengusirnya. Dia tidak mengusir perempuan itu. Dia mengusir roh itu. Paham? Engkau bisa lakukan di dalam doamu. Tidak harus konfrontasi langsung. Kalau kau merasa di batinmu ada roh-roh lain yang mengikat dia, kau merasakan oleh pimpinan Roh Kudus. Katakan, pimpinan Roh Kudus adalah mitraku untuk pemberitaan Injil. Tanpa Roh Kudus, aku tidak boleh pergi. Roh Kudus akan memimpinmu. Roh Kudus akan berbicara padamu. Dia mitramu. Dia bersamamu. Dia menyertaimu. Haleluya. Engkau harus mendengar suaranya. Dan engkau harus engkau harus akurat mendengarnya. Dan kalau dia berkata, mereka dikuasai oleh roh-roh jahat ini, engkau harus melaksanakan kekuasaan itu. Bisakah paham? Tidak selalu kita konfrontasi. Engkau juga bisa melaksanakannya itu di ruang doamu. Karena di dalam roh tidak ada jarak dan tempat. Bisa paham maksud saya?
Mari lanjut dulu saudara. Karena indah sekali kalau kita lihat cerita ini. Ayat yang jadi bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan para serigala adalah satu paket. Ayat yang ke-17, lihat. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Saya mau bertanya padamu di sini yang sudah pergi. Saya tahu engkau pergi. Pernahkah kau mengalami di dalam rohmu, di dalam hatimu, ada hal-hal yang mengganggu, menghalangi. Kadang-kadang engkau depresi melihat kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarmu itu. Pernahkah kau mengalami? Jangan-jangan engkau harus melaksanakan kekuasaan Tuhan. Karena itu bisa saja tidak alamiah. Tidak alamiah. Dari mana saya tahu? Paulus bisa merasakan itu setelah beberapa hari. Karena dia masih menguji. Ini dari roh jahat atau alamiah. Engkau harus mengujinya. Bisa paham maksud saya? Kadang-kadang itu bisa datang dari orang-orang yang dekat denganmu. Tapi engkau harus akurat. Kadang-kadang itu datang dari orang-orang yang dekat denganmu. Dan mungkin saja pujian yang datang kepadamu. Tapi itu bisa memenjaramu dengan, ya ngertilah kita kalau dipuji ya. Kita mudah tinggi hati. Mudah merasa berjasa. Makanya kadang-kadang hati-hati loh orang yang membagi kesaksian di depan. Bisa setelah membagi kesaksian, neraka bisa berjumpa dengannya dengan yang namanya tinggi hati. Kita bisa dinobatkan menjadi orang yang rendah hati di gereja. Dan begitu kita maju menerima tanda bintang itu, engkau turun dengan tinggi hati. Hati-hati loh saudara. Pujian itu bisa berbahaya. Roh tenung ini berkata, ini hamba Allah yang maha tinggi. Tapi Paulus terganggu. Kau pernah terganggu dengan pujian? Kau pernah terganggu dengan sanjungan? Kau pernah terganggu dengan bujukan-bujukan? Engkau harus bisa mengujinya. Apakah ini datang alamiah atau dari roh jahat? Jangan biarkan itu berlarut-larut. Katakan amin. Engkau harus mengeksersis kekuasaan Tuhan. Dan engkau harus berkata pergi demi nama Yesus. Bisa paham? Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 kita lanjutkan lagi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus. Ini udah darah dan daging. Mengerti kah? Mereka berurusan dengan serigala dalam bentuk darah dan daging. Nah lihat saudara, mereka menangkap Paulus dengan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ingat 2 Tesalonika 3 ayat 1 tadi. Orang-orang jahat, orang-orang yang menghalangimu, itu darah dan daging. Mereka menghadapinya, saudara. Mereka mengalaminya. Bisa mengikuti? Bagaimana kita menghadapi ini? Itu penting. Bukan mengusir mereka. Engkau bisa lebih bahaya lagi. Kalau kau melakukan itu. Ayat 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, orang banyak. Ingat tadi apa yang dikatakan 2 Tesalonika? Tidak semua orang memperoleh iman. Bisa paham? Orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Saya percaya satu pun mungkin di antara kita ini belum pernah mengalami ini. Makanya kita hanya mendengarnya sebagai cerita saja. Kita kurang antusias. Tapi saya yakin kalau kau mengalaminya kau pasti antusias.
Tapi setidak-tidaknya bersiaplah untuk menghadapinya. Bisa amin dengan panjang. Bisa amin dengan kuat. Katakan amin, amin. Katakan aku eklesia. Aku adalah para syafaat. Yes. Amin. Baiklah wajahmu. Yes, begitu maksud saya. Ayat keberapa sekarang? Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ingat, situasi seperti ini, ayat 25 adalah jalan keluarnya. Lihat, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang kita lakukan saat kita mengalami seperti ini? Berdoa. Bernyanyi, berdoa, bernyanyi, berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berdoa dan berdoa. Ayat 26, lihat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara lihat di sini. Ini bukan gempa alamiah, saudara. Saya tahu kalau gempa alamiah pasti dinding-dindingnya retak. Bangunannya bisa runtuh atau rubuh. Sama seperti ingat semak yang terbakar. Itu bukan api yang biasa. Karena semak itu tidak terbakar. Ingat api yang ada di atas orang-orang di Lote? Itu bukan api yang biasa. Ini bukan gempa yang biasa. Tahu kalian ini gempa karena apa? Malaikat Tuhan turun di situ. Makanya malaikat Tuhan itu bersama kita memberitakan Injil sebagai mitra. Kau harus mengerti saat kau pergi, malaikat Tuhan di sekitarmu. Kau harus percaya itu. Katakan, saat aku pergi, Roh Kudus menyertaiku, para malaikat bersamaku. Ingat itu, saudara. Jadi ini gempa karena malaikat Tuhan turun di sana. Dari mana saya tahu? Kalian boleh mundur membaca kisah saat malaikat turun membebaskan Petrus. Ingat itu? Gempa juga terjadi. Belenggu-belenggu terlepas. Dan Petrus sadar malaikat telah membebaskannya. Baca di kisah sebelumnya. Jadi malaikat yang sama datang menjawab doa mereka dan membebaskan mereka. Bisa mengerti? Nah, lihat yang unik adalah seperti ini. Perhatikan, gempa oleh kuasa Tuhan ini. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Garis bawahi, terbukalah semua pintu. Sudah digaris bawahi. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Garis bawahi, terlepaslah belenggu mereka. Jadi ini juga punya arti simbol rohani. Karena gempa itu bukan gempa alamiah. Lihat gempa rohani ini, ayat 27. Perhatikan, ada yang unik, saudara. Lihat ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Unik bukan? Semua narapidana yang gak bertobat pasti mencari jalan untuk melarikan diri. Saking kuatnya pintu itu tertutup dan penjagaan yang ketat, mereka tidak bisa lari. Tapi lihat gempa rohani. Gempa rohani, lihat ya. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya. Perhatikan, indah sekali. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Tidak satu pun.
Saya mau kita merenung betapa hebatnya kasih karunia yang diberikan padamu sebagai pemberita Injil. Kuasa yang sedemikian mulia ini diberikan padamu untuk mereka menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Lihat katanya, lihat. Jangan celakakan dirimu, sebab kami, Paulus dan Silas dan semua orang yang dipenjara, kenapa masih di situ, saudara? Karena mereka mendengar doa dan nyanyian Paulus. Bisa mengerti maksud saya? Dan ketika mereka mendengar doa dan nyanyian Paulus, penjara-penjara di batin mereka terlepas, terbebas. Itu sebabnya mereka tidak masalah. Sekalipun itu mereka dipenjara dengan fisik, tapi penjara di batin mereka sudah dibebaskan. Katakan amin. Doamu dan nyanyianmu akan membebaskan orang-orang dari penjara-penjara hidup mereka. Pergilah demi nama Yesus. Bisakah kalian mengerti? Orang-orang yang dipenjara bertobat. Sekarang mereka pahami penjara fisik ini bukanlah penjara yang sebenarnya. Penjara-penjara yang sebenarnya di batin kami, di pikiran kami, dan hanya kuasa Allah yang bisa membebaskannya. Itu yang disebut di sini, saudara. Bahasanya adalah di sini disebutkan terlepas belenggu mereka. Itu maksudnya. Itu belenggu rohani di dalam mereka. Paulus dipenjarakah? Ya, tapi dia tidak merasa terpenjara. Firman Tuhan tidak terbelenggu. Engkau memiliki kuasa yang dikaruniakan seperti ini. Sudahkah terjawab terlepas belenggu mereka semua? Sekarang terbukalah pintu. Mari kita lihat apa maksud rohaninya. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ngapain melarikan diri? Mereka sudah terbebas. Mereka sudah merdeka. Penjara di batinnya sudah dihancurkan. Ngapain mereka melarikan diri? Keselamatan sudah datang kepada mereka. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saya mau kita merenung bagaimana tragedi yang mereka alami sebelumnya. Tetapi mereka memenangkan peperangan, saudara. Mereka memenangkan peperangan. Keselamatan diberitakan. Engkau juga memenangkan peperangan. Engkau pemenang. Engkau pemenang. Engkau pemenang. Demi nama Yesus. Percayalah. Haleluya. Untuk medan yang baru, keluargamu yang baru, engkau diberi kekuasaan, dikaruniakan kekuasaan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin dengan panjang. Engkau bukan orang biasa. Tidak, engkau bukan orang biasa. Engkau harus tahu siapa dirimu. Engkau adalah pemberita Injil yang membawa otoritas sorgawi. Mungkin kalian pergi, gempa seperti ini gak kau alami, gak kau lihat, tapi gempa rohani sebenarnya sedang terjadi. Ingat, engkau diberi kuasa. Thank you, good. Indah sekali kalau kita mengerti siapa kita, saudara. Nah, lihat di situ ayat yang ke 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itulah yang disebut pintu terbuka. Karena pintu rumah dari kepala penjara ini
terbuka. Jadi tidak saja penjara-penjara di para orang-orang kriminal tadi, pintu-pintu rumah pun terbuka oleh gempa rohani yang kita hasilkan melalui doa dan nyanyian. Haleluya. Bisa paham? Ayat yang ke-33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Aduh, haleluya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Ke rumahnya. Karena pintunya sudah terbuka. Pintunya sudah terbuka. Open door. Open house. Bisa paham? Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Beri tepuk tangan, beri tepuk tangan. Katakan doa dan pujian. Doa dan pujian. Mendatangkan gempa ilahi. Haleluya. Pintu-pintu rumah terbuka. Katakan pintu-pintu rumah terbuka. Pintu-pintu penjara terbuka. Keselamatan akan dilepaskan. Haleluya. Engkau memiliki kekuasaan itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri cerita ini. Mari kita akhiri cerita ini. Ayat yang ke berapa sekarang? 35. Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lihat ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Saudara harus mengerti menghadapi darah dan daging. Bisa paham? Nah, mari kita lanjutkan. Karena engkau pemenang, saudara. Engkau pemenang. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. 38. Pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka. Kenapa takut? Orang Rum tidak boleh diperlakukan seperti itu kalau belum diadili. Oh. Jadi sebelum dihukum, mereka harus diadili. Tapi Paulus dan Silas tanpa dihakimi, tanpa diadili, dihukum. Itu melanggar hukum Rum. Bisa paham? Lanjut. Saya ingin kasih sedikit clue kalau kita menghadapi serigala bentuk darah dan daging ini, saudara. Lihat ya. Ayat berapa sekarang? 38. Alright, 38 kita baca. Saya suka dengan antusiasmu. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf. Katakan, aku menang dengan strategi. Aku menang dengan iman. Aku menang dengan pemahaman akan kebenaran. Pemberita Injil tidak bodoh. Alright. Udah kita ribakon aja. Ayo kita sikap. Tunggu dulu. Katakan tuayan di antara para serigala. Engkau harus menang dengan strategi. Engkau harus menang dengan iman. Engkau harus menang dengan kebenaran. Bisa paham? Kita harus mengerti ini. Untuk menang sempurna. Haleluya. Kita bisa mengusir setan karena gak kelihatan. Kita berani, saudara. Oke, beri senyum sama saya. Kita bisa sangat kuat suaranya dalam nama Yesus. Ya, haleluya.
Tapi waktu berhadapan dengan manusia, kita mulai nervous, mulai gentar. Tapi jangan berkecil hati. Doa akan membuatmu berani. Jangan berkecil hati. Doa akan membuatmu berani. Amin. Lihat di situ mereka minta maaf. Kalau mereka minta maaf, terima. Jangan bilang gak mau. Engkau bukan pemberita Injil. Roh macam apa yang ada padamu? Berdamai. Luka-lukaku ini 5 jahitan. Lututku sudah patah. 500 juta baru aku mau. Tidak, saudara. Tidak. Ya, haleluya. Roh macam apa yang ada padamu? Roh macam apa yang ada? Dengarkan Papa baik-baik. Dengarkan. Mau mendengarkan ini? Tadi pagi waktu saya berdoa. Sudahlah, jam berapa? Belum bangun kalian. Percayalah, belum bangun. Karena saya suka berdoa dalam keheningan seperti itu. Doa bahasa rohnya pun lebih kuat. Oke, sudah. Itu nanti saya ceritakan. Kenapa tadi saya seperti itu? Mau? Iya, tadi pagi berdoa. Kenapa ya saya bilang itu? Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Roh pelupa. Oh my Jesus Christ. Ya ini perlu kalian tengking ini roh pelupa ini. Berdoalah padaku supaya firman Tuhan mengalami kemajuan. Ini ada hambatan. Yuk angkat tanganmu. Doakan saya. Tengking roh pelupa. Demi nama Yesus. Oh Jesus Christ. Baiklah, mari kita lihat ayat 38. Mana tahu saya ingat. Ayat yang 39. Mereka datang minta maaf. Lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Mereka minta maaf. Ayat 40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Kenapa nggak ada ganti rugi? Mereka terima maafnya. Mereka terima maafnya. Mereka nggak minta ganti rugi. Bonyok-bonyok, benjol-benjol. Saya bisa bayangkan itu di pasar. Mereka diseret. Bajunya dikoyakkan. Itu bukan luka-luka ringan, itu luka berat. Kalian ingat Paulus diseret keluar kota, dipikir sudah mati, tapi dia bangkit lagi. Bayangkan dia di masa seperti ini. Dia tidak minta ganti rugi. Mereka datang minta maaf, dia memaafkan. Dan dia pergi. Inilah pemberita Injil. Inilah pemberita Injil. Jaga hatimu. Jaga hatiku. Harus seperti ini. Kemurnian hati kita. Bisa paham maksud saya? Nah, apa yang saya ingin bagikan di sini. Kalau kita berhadapan dengan serigala-serigala bentuk darah dan daging. Selain berdoa. Yang berikut adalah. Engkau harus mentaati aturan-aturan yang dibuat pemerintah. Dan memiliki identitas yang sah. Lengkap KTP-nya? Lengkap kartu keluarga? Lengkap akte nikah? Oh hati-hati loh saudara kalau nggak lengkap akte nikah. Tiba-tiba ada di depan orang, di depan rumahmu ada orang. Engkau dibilang belum menikah, mana buktinya? Ketika kau dimasakkan nggak ada buktinya, mereka tidak bisa disalahkan. Oke lah. Saudara harus mengerti, ini banyak hal yang kita luput memperhatikan. Bisa paham? Berkati aku Tuhan, tapi nggak bayar pajak. Nggak boleh saudara. Itu hukum di pemerintahan kita. Oke lah, baik. Mari kita lihat. Ayat 39, bukan ayat 39, lanjutan tadi.
mentaati apa tadi? Aturan-aturan yang dibuat pemerintah dan memiliki identitas yang sah yang diakui oleh negara. Kau harus memiliki itu sebagai pemberita Injil. Nah, karena engkau warga negara Indonesia, engkau pun tidak akan bisa dimasakkan seperti ini. Karena hukum negara kita, engkau harus dibuktikan dulu, baru engkau dihukum. Itu sebabnya kau harus memerlukan identitas yang sah. Bisa paham? Aturan-aturan yang legal engkau bawa. Begitulah kita pergi memberitakan Injil. Karena tuayan itu di antara para serigala. Engkau bisa menang dari kemenangan pada kemenangan. Jadi ada hal yang penting untuk kau bisa memahami bagaimana menghadapi serigala ini. Kalau kau berhadapan dengan serigala yang adalah roh-roh jahat, engkau harus mengusirnya. Katakan mengusirnya. Kalau kau berhadapan dengan darah dan daging seperti ini, engkau berdoa. Engkau berdoa. Bisa paham? Dan engkau harus memastikan identitasmu adalah sah. Saat kau pergi keluar sana, engkau warga negara yang baik. Bisa paham? Engkau warga negara yang baik, warga negara yang sah, yang legal, yang lengkap identitasnya. Engkau tidak akan terhentikan. Engkau tidak akan terhentikan. Katakan amin. Doa dan pemberitaan Injil satu paket. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita kembali lagi ke 2 Tesalonika. Setelah itu kita selesai. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Mari kita baca yang kedua. Dan supaya kamu terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Engkau bisa mengertikah ini? Kisah pasal 16. Engkau bisa mengerti? Engkau harus tahu cara menang. Katakan aku menang dengan strategi, dengan iman dan kebenaran. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan tadi malam, bahwa syafaat dapat kita lakukan dengan memberitakan Injil dan berdoa. Mari kita lihat dulu tentang memberitakan Injil ini adalah syafaat. Kita buka di dua. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Engkau menjadi para perantara. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sama-sama ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepadamu. Engkau sekarang adalah para syafaat, intercessor. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Bisakah kalian paham bagaimana kekuasaan itu diberikan? Bisakah kita memahami ini? Bisa paham, saudara? Haleluya. Baik, Bapa kami berdoa demi nama Yesus. Ya, kami berdoa demi nama Yesus. Dengan kekuasaan yang kau berikan pada kami, yang kau anugerahkan, kau karuniakan kepada kami. Kami siap Tuhan untuk membawa beritamu kepada banyak orang. Membawa beritamu pada kota kami, pada bangsa kami. Kami tahu bagaimana menang. Kami tahu bagaimana menang. Menang dari satu keadaan pada keadaan yang berikut. Kami tahu Tuhan, kekuasaan yang kau berikan kepada kami akan menyatakannya demi nama Yesus. Kami akan pergi, kami akan berdoa. Kami akan pergi, kami akan berdoa. Kami akan pergi, kami akan berdoa demi nama Yesus. Mari angkat tanganmu, berdoa dalam roh, sebab aku akan mendoakanmu supaya engkau diberi keberanian, diberi keberanian demi nama Yesus, diberi keberanian
demi nama Yesus. Supaya firman yang kau sampaikan beroleh kemajuan. Haleluya. Lebasaka bahande rabakada bahai. Oh, rabakabakada bahande rabakada bahai. Mari berdoa. Mari berdoa untuk keberanian demi nama Yesus menghadapi serigala ini. Engkau paham bagaimana menang terhadap mereka, bagaimana menuai, bagaimana menang, bagaimana menuai, bagaimana menang. Demi nama Yesus, engkau lebih berani dari sebelumnya. Demi nama Yesus, mari umat Tuhan, mari umat Tuhan berdoa lebih lagi. Rosoboko bakada bahandi, le rabasaka bahandara labura bakabahai. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Berdoa lagi, berdoa lagi. Komorobo rabaka bakada bahai, le rabaka bahandura labaka bahai. Berdoa lagi. Demi nama Yesus, engkau diberi kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Oleh sebab itu, pergi dan berdoa. Pergi dan berdoa demi nama Yesus. Haleluya. Soboko nama kabababa. Lebrakama sokobe rabakada bahandi. Lebrakabahando rabakada bahai. Rekama soko rabakada bahai. Brekebeda bande lebera bahai. Oh, rabakada bare lebera rabakada bahai. Haleluya. 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 Amin, amin. Mari lihat pada saya. Saudara tadi mendoakan saya supaya keluar dari roh lupa kan? Dan doamu dijawab. Saya ingat, saudara. Saya ingat. Maklumlah, sudah tua yang di depan ini. Apa yang mau saya sampaikan waktu tadi pagi saya berdoa? Saya mendengar suara roh seperti ini. Bawa mereka pada kunci dan rahasia untuk menyalurkan kuasa. Untuk menyalurkan kuasa. Dan roh Tuhan memberikan ayat pada kita. Saudara tahu ayatnya? Nanti saya akan bagikan. Nanti saya akan bagikan. Dengarin saja. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Engkau beriman, tapi harus oleh kasih. Kalau kau paham firman ini, kau bisa menyalurkan kuasa itu. Saya akan mengajarkan itu. Katakan hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Makanya kalau kau kehilangan kasihmu, imanmu tidak menjadi nyata. Makanya musuh akan berusaha membuat kasihmu menjadi dingin, bersyarat. Kita tidak bisa lagi merasakan kasih Tuhan kepada yang terhilang. Tidak ada roh syafaat untuk memberi, untuk berkorban. Imanmu tidak bekerja. Karena Injil kekuatan Allah oleh iman, oleh kasih. Indah sekali. Jamah hatimu seperti ini. Bapa Sorgawi, penting bagi kami untuk menjaga hati kami. Tetap murni. Seperti hatimu. Melihat seperti hatimu. Merasakan seperti hatimu. Kasih agape yang kau curahkan di hati kami. Bersama dengan Roh Kudus. Tetap terpelihara. Tetap terpelihara. Sehingga waktu kami bersyafaat, kasih itu meluap. Kasih itu meluap. Mendorong iman kami. Mendorong iman kami. Dan Injil yang adalah kekuatan Allah akan bekerja. Akan bekerja demi nama Yesus. Apa yang mendorong imanmu? Kasih. Apa yang mendorong imanmu? Kasih. Dan Injil adalah kekuatan Allah oleh iman. Jadi supaya engkau melihat
Karya salib Tuhan yang menyembuhkan, yang membebaskan. Imanmu harus didorong oleh kasih. Ingat, kasih agape itu penting. Makanya kalau kita kehilangan kasih itu, imanmu tidak bekerja. Katakan, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demi nama Yesus. Mari berdoa lagi dalam roh. Rabakada bukuda bakada bahandi. Lebrasaka bahandi. Rosoko bakada bahandi. Engkau bukan orang-orang biasa, anak-anakku. Engkau eklesia. Engkau eklesia. Sebentar. Mari angkat tanganmu. Saya ingin mendeklarasikan firman dulu padamu. Mari angkat tanganmu dan berdoa. Demi nama Yesus, engkau bukan orang-orang biasa. Engkau adalah eklesia. Dewan pemerintahan Allah di muka bumi. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kekuasaannya ada di mulutmu. Kekuasaannya ada di berita-berita Injilmu. Apapun yang kau katakan, sembuh, dia akan sembuh. Terbebas, dia akan terbebas. Lepas, dia akan terlepas. Sebab engkau adalah eklesia. Engkau bukan orang biasa. Engkau anak-anak Allah di muka bumi. Engkau pelayan pendamaian. Engkau pelayan pendamaian. Kekuasaannya diberikan padamu. Otoritasnya diberikan padamu. Oleh sebab itu pergilah. Pergilah. Beritakan pelayanan pendamaian ini demi nama Yesus. Berdoa dalam roh. Sakabakadabara bakadabahandi. Robonda barala bakabakadabahai. Terimalah demi nama Yesus. Engkau bukan orang sembarangan. Engkau bukan orang biasa. Engkau anak-anak Allah. Engkau eklesia. Firman-Nya di mulutmu. Injilnya di mulutmu. Pergilah. Pergilah demi nama Yesus. Berdoa dalam roh. Dosoko makabakabababa. Lebraka masakabahande. Roboko makabara. Yes. Ya begitu. Mari lebih lagi. Demi nama Yesus. Oh, rabaka makadabara labahande. Berdoa lagi. Yes. Yes. Haleluya. Oh, rabaka makadabahande bekebedabande. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Oh, rabaka makadabahande bakadabahande. Iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Oh, rabasaka bahande rabakada bahande. Rosoko bakada bahande rabakada bahai. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia menyembuhkan mereka semua. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia menyembuhkan mereka semua. Imanmu bekerja oleh kasih. Imanmu bekerja oleh kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita naik level hari ini. Ya, aku melihat kita naik level hari ini. Engkau naik level hari ini. Engkau naik level hari ini. Untuk Medan yang baru. Untuk Indonesia yang baru. Untuk keluargamu yang baru. Untuk hidupmu yang baru. Amin dengan kuat. Haleluya. Ini hari yang baru. Level yang baru. Demi nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Berikan tepuk tangan bagi dia. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya, kita yang diberkati, sama-sama dengan kuat berkata, amin. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu.
dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Agung-agunglah karya-Mu, Yesus, dalam hidupku, yang selamatkanku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, jiwa